Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samaranisa Azahra dengan NIM J1A118021 akan menjelaskan tentang pengujian pangan fungsional yang berpotensi menurunkan kadar kolesterol. Ini berhubungan dengan bioavailabilitas lipid. Sebelumnya, kita perlu tahu apa itu lipid. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Jadi, bioavailabilitas lipid adalah penyerapan molekul lipid yang dapat digunakan oleh tubuh. Kemudian kolesterol. Kolesterol termasuk dalam lipid. Kolesterol adalah metabolit yang mengandung lemak sterol yang ditemukan pada membran sel dan disirkulasikan dalam plasma darah. Merupakan sejenis lipid yang merupakan molekul lemak atau menyerupainya. Kolesterol merupakan jenis khusus lipid yang disebut steroid. Makanan yang dikonsumsi dapat mempengaruhi kolesterol dalam darah. Makanan yang tinggi kolesterol akan meningkatkan kolesterol dalam darah. Meningkatnya kolesterol akan menyebabkan penyakit kardiovaskular. Kemudian antioksidan. Antioksidan dapat mencegah peningkatan kolesterol. Tubuh dapat memproduksi antioksidan sendiri atau endogen. Namun karena asupan makanan kolesterol tinggi yang berlebihan, tubuh juga harus mendapatkan asupan antioksidan dari luar untuk menghambat peningkatan kolesterol. Pangan fungsional seperti liang teh berbasis cincau hitam misalnya. Teh ini terbuat dari cincau hitam, pandan, dan kayu manis. Teh ini dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah karena terdapat kandungan senyawa bioaktif, senyawa fenol, dan serat. Selain itu, pangan fungsional ini berpotensi memperbaiki profil lipid darah seperti menurunkan kadar LDL sehingga dapat meningkatkan kadar HDL. Bahan baku yang digunakan pada produk ini antara lain adalah cincau hitam, daun pandan, dan kayu manis. Cincau hitam mengandung serat pangan larut air serta senyawa fenol. Daun pandan mengandung alkaloid, saponin, flavonoida, tanin, polifenol, dan zat warna. Kandungan alkaloid, saponin, dan saponin sangat berpotensi menurunkan kadar kolesterol. Kandungan kayu manis mengandung senyawa bioaktif yang berfungsi sebagai antioksidan, seperti eugenol, safrol, sinamaldehid, tanin, kalsium, oksala, dan kamfor. Pengujian dilakukan secara in vivo. Tikus dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok kontrol normal. Yang kedua, kelompok kontrol positif. Yang ketiga, kelompok liang teh dosis 1. Dan keempat, kelompok liang teh dosis 2. Dari hasil pengujian diketahui bahwa kelompok P2 dan P3 adalah kelompok yang diberikan perlakuan pemberian liang teh, hasilnya mengalami penurunan kadar kolesterol. Kadar kolesterol pada kelompok P2 dengan dosis 3,6 mili berbeda nyata dengan kelompok P3 dengan dosis 7,2 mili sebesar 52,81%. Mengalami penurunan kadar kolesterol. Kelompok tikus P2 dan P3 mengalami penurunan kadar kolesterol karena perlakuan pemberian dosis liang teh. Liang teh mengandung senyawa bioaktif serta serat larut yang berperan untuk menurunkan kadar kolesterol. Liang teh juga mengandung senyawa tanin yang dapat mengikat asam empedu di usus dan dibuang melalui feses. Kandungan senyawa fenol pada liang teh mampu menghambat modifikasi LDL yang dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Hasil pengujian kadar HDL didapatkan bahwa hasil kelompok P2 dan P3 mengalami kenaikan kadar HDL dengan memperbaiki profil lipid. Kelompok tikus yang diberi perlakuan pemberian liang teh dosis 3,6 mili dan 7,2 mili mengalami kenaikan HDL sebesar 58,60% dan 52,74%. Peningkatan kadar HDL pada kelompok tikus yang diberi perlakuan pemberian liang teh ini dikarenakan kandungan serat dan senyawa bioaktif pada liang teh. Selain itu, ekstrak cincau hitam mengandung zat antioksidan seperti senyawa polifenol dan flavonoid. Peningkatan HDL ini dikarenakan penurunan kadar LDL.
Penurunan kadar LDL akan membuat kebutuhan HDL semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan kolesterol di hati, dan juga LDL dapat terbuang dengan cepat. HDL juga mampu menghambat LDL beroksidasi yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Selain penyumbatan saluran darah, juga menyebabkan kanker usus, kardiovaskular, dan kegemukan. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.